Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadratal Mukarram Kiai Haji Afifuddin Muhajir hafizahullahu ta'ala, seluruh pengurus takmir Masjid Ibrahimi, para santri yang hadir dalam kegiatan Jumat Manis pada malam hari ini, hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meski dalam kondisi yang berbeda, pandemi COVID-19 yang melanda secara global di berbagai negara, termasuk di tanah air kita tercinta ini, tetapi bersyukur kita masih diberi karunia keimanan, hidayah dan taufik untuk senantiasa meyakini bahwa segala sesuatu berjalan atas kehendak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sebagai orang yang beriman, kita diajarkan oleh agama ini, agama Islam, untuk senantiasa pandai dan cerdas menemukan hikmah di balik suatu peristiwa. Dalam qasidah Al-Munfarijah yang seringkali kita baca, kita senandungkan di pesantren ini, hikamun nusijat biyadin hakamat thumman tasajat bil muntasiji. Bagaikan satu lembar rajutan kain, maka setiap kain itu tersusun dari rangkaian benang yang terajut dengan sangat rapi, terencana, sangat baik, sehingga terlihat sebagai selembar kain yang layak, pantas, baik untuk dijadikan pakaian. Maka peristiwa yang ada sebenarnya adalah terencana, seperti rajutan kain. Antara satu dengan lainnya bagaikan benang yang terhubung. Maka yang perlu kita renungkan pada fenomena global COVID-19 ini adalah dengan kekuatan iman
dengan keyakinan, i'tiqad yang baik, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menyeimbangkan bainal khaufi war raja, antara harap dan cemas, antara optimis dan tidak sampai terjatuh kepada pesimis, seimbang di antara keduanya. Kita berdoa, kita melanjutkan keistiqomahan kegiatan malam Jumat Manis dengan suasana yang berbeda. Kalau boleh dikata, antum yang hadir diniatkan mewakili wakil dari yang berhalangan hadir, dan kondisi ini semoga segera berakhir atas izin perkenan Allah Subhanahu wa taala, dengan mendatangkan banyak hikmah, banyak kebaikan, banyak kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu barang yang hilang milik orang mukmin yang harus dicari. Kita mencoba mencari, kita mencoba untuk menemukan hikmah di balik peristiwa pandemi Covid-19. Andaikan pandemi Covid-19 adalah metafora dari dosa dan kedurhakaan yang dilakukan oleh manusia, maka setiap batasan aturan Allah Subhanahu wa taala adalah physical distancing yang harus ditaati setiap insan. Kita diberi jarak secara fisik untuk menjaga, menghindari proses tertularnya virus. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ternyata agama dengan konsep ala wa inna himallahi maharimuhu, bahwa sesungguhnya kawasan terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkannya, sehingga kita tidak boleh mendekati wilayah terlarang, apalagi sampai masuk. Seperti konsep la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi terjatuh pada perbuatan zina. Ini adalah physical distancing dalam konsep agama. Kalau dosa dan kedurhakaan seperti virus, ya, maka pandemi Covid-19 ini metafora dari dosa dan durhaka yang dilakukan oleh manusia. Baik atau buruk kejiwaan seseorang, mentalitas seseorang pada sejauh mana dia berpikir tentang apa yang dilihatnya, peristiwa, keadaan orang lain, sebagai bentuk kewaspadaan, kehati-hatian. Ini disebut dengan psychological distancing. Psychological distancing. Dia berpikir apakah ini berbahaya ataukah tidak. Dalam agama kita sudah diajarkan dengan satu konsep doa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Kesalahan yang bersifat abstrak oleh baginda Nabi dikonkretkan menjadi seperti jarak barat dan timur. Jarak posisi kita dengan dosa ini, dengan kedurhakaan dan kesalahan, digambarkan oleh Nabi secara konkret seperti jarak barat dan timur yang tidak pernah bertemu. Ini bagaimana seorang mukmin tertanam dalam jiwanya agar senantiasa menjauhi kesalahan-kesalahan khotoya. Andaikan pandemi Covid-19 adalah metafora dari dosa dan durhaka yang dilakukan oleh manusia, maka berteman dengan orang baik, selektif,
berproses untuk belajar menjadi baik adalah temporal distancing sebagai ikhtiar untuk pengendalian. Kita berkumpul dengan orang yang sehat, menghindar tidak bersama orang yang terjangkit virus. Ini upaya bahwa kita ada di komunitas yang sehat. Dalam konsep agama sudah jelas, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalilu. Agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya itu. Penting menyeleksi sahabat karib. Karena kalau persoalan tertular virus masih ada obat, tetapi kalau sudah tertular virus akidah, keyakinan agama, tidak ada kecuali hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Andaikan pandemi Covid-19 adalah metafora dari dosa dan durhaka yang dilakukan manusia, maka menghindari, menjauh sementara waktu berteman dengan orang yang buruk adalah spatial distancing, physical space, sebagai ikhtiar pengendalian infeksi non-farmasi untuk terhenti tidak menular. Kita ikuti aturan bagaimana ada jarak, sehingga ada upaya memperlambat atau menghindar penyakit menular dalam penyebarannya. Nabi 1400 tahun yang silam sudah menasihati, mathalul jalisis salih wassu kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti pembawa minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyiba wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabitha. Adapun pembawa minyak wangi bisa jadi dia akan memberimu atau engkau membeli darinya, atau engkau menjumpai aroma yang wangi. Sementara pandai besi bisa jadi dia membakar pakaianmu, atau engkau menjumpai bau yang tidak enak. Andaikan pandemi Covid-19 adalah metafora dari dosa dan durhaka yang dilakukan manusia, maka mengurangi kemungkinan kontak antara orang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi adalah hypothetical distancing, sehingga dapat meminimalkan penularan, terutama naudzubillahi min dzalik adalah kematian. Tetapi yang lebih ditakutkan adalah matinya hati seseorang karena tertular virus dosa, kedurhakaan, kefasikan dan kemunafikan. Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak pernah memberikan nasihat, ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Aku melihat dosa dapat mematikan hati. Andaikan pandemi Covid-19 adalah metafora dari dosa dan durhaka yang dilakukan manusia, maka social distancing, upaya secara efektif dilakukan ketika infeksi berpotensi ditularkan melalui kontak percikan atau droplet, batuk atau bersin. Ya, kita menyaksikan ada aturan secara kesehatan, jarak posisi duduk, ya, sehingga tidak terjadi kontak fisik langsung atau tidak langsung, tidak memudahkan transmisi melalui segala media. Ini kalau kita renungkan seperti dosa yang menular, ya, dari namimah ucapan, ludah. Ini kalau ludah orang yang terjangkit virus menular, maka orang yang namimah ucapannya, omongannya memprovokasi, mengadu domba, ini bisa menular, bisa menjadi provokasi kepada orang lain.
Begitu juga dengan hal zina, zina sentuhan, zina tangan, zina kelamin, zina mata, zina yang bersifat maknawi atau zina bersifat hakiki, atau ghibah pendengaran, telinga. Jadi virusnya melalui gelombang suara yang diterima oleh gendang telinga. Ini kalau ghibah, gosip, menceritakan keburukan orang lain. Kalau kemudian ini menumpuk, virusnya menjadi wabah yang menghitam ya dalam diri seorang, semacam penyakit kanker ya. Maka yang lebih ditakutkan adalah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Ada sesuatu yang menutupi seperti noktah hitam, ron. Semakin sering berbuat dosa, hatinya semakin ditumbuhi, ditempeli titik-titik hitam. Na'udzubillahi min dzalik. Andaikan pandemi Covid-19 adalah metafora dari dosa dan durhaka yang dilakukan manusia, maka setiap kerugian dari segala upaya pembatasan, lockdown, terisolir dari dunia luar, terkucil, kesepian, berkurangnya produktivitas, hilangnya manfaat lain ya, berkaitan dengan interaksi antar manusia, ini adalah renungan ya. Bagaimana orang yang sudah kelakuannya bejat, sulit dinasihati, maka konsekuensinya dia dipenjara, ditahan di rumah tahanan. Tetapi ada yang lebih mengerikan, kalau pikirannya, jalan hidupnya, perasaannya senantiasa terpenjara oleh rasa bersalah, kedurhakaan yang dilakukannya. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, ini firman Allah ya dalam surat Taha, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Orang yang durhaka, hidupnya akan sempit, pikirannya akan terasa sempit, dadanya sesak ya. Kemudian Allah menjelaskan, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Andaikan pandemi Covid-19 adalah metafora dari dosa dan durhaka yang dilakukan manusia, maka gejala khas yang terjadi akibatnya, semisal demam, batuk, kesulitan bernafas, nyeri otot hingga kelelahan, bahkan yang lebih parah bisa menyebabkan penyakit sindrom gangguan pernafasan akut, sepsis, shock, septik, seluruhnya adalah bagian siksa penderitaan yang harus menjadi konsekuensi dari orang yang berbuat kedurhakaan, dosa, kesalahan itu sendiri. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Kemudian andaikan pandemi Covid-19 adalah metafora dari dosa dan durhaka yang dilakukan manusia, jika dalam kasus saat infeksi ditularkan melalui air, makanan yang sudah terkontaminasi oleh adanya serangga atau lainnya yang menjadi penular penyakit virus itu, ini renungan bagi kita bagaimana transaksi muamalah yang zalim, yang batil, bahkan haram, jika dilakukan maka itu bisa menular kepada kehidupannya, keberkahan hidupnya. Pembatasan apapun tak lagi bisa diharapkan, bahkan doanya tidak makbul, doanya tidak mustajab kalau dia makan, minum dari proses yang haram. Tsumma dzakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, ya rab, ya rab,
wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan, ada seorang laki-laki yang bepergian jauh, rambutnya acak-acakan, kotor, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa. Ini menunjukkan ya sosok yang sangat pantas untuk dikasihani secara zahir. Berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Tapi sayangnya orang yang sekilas ini pantas untuk dikasih sayangi, diijabah doanya secara zahir, tidak dimakbul doanya. Kenapa? Sedangkan makanannya adalah haram, minumannya adalah haram, pakaiannya adalah haram, bahkan diberi makan dari yang haram. Mana mungkin doanya diterima? Andaikan pandemi COVID-19 adalah metafora dari dosa dan durhaka yang dilakukan manusia, maka gejala panik, ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang melampaui batas akibat terhantui oleh berbagai informasi tentang virus ini, ya, seandainya adalah dosa dan kedurhakaan, maka ini adalah proses kesadaran diri. Orang dihantui dosa, orang dihantui kedurhakaan, sebagaimana sebagian orang pada hari ini dihantui oleh adanya informasi virus corona ini. Seandainya virus corona adalah dosa, maka dia itu bisa berproses untuk menjadi orang yang bertaubat, menjadi orang yang bertakwa. Tetapi kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, maka dia akan terjangkit psikosomatik, gangguan pikiran dan tubuh, seperti orang kena virus padahal tidak kena virus. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, kemudian ditambah oleh Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Andaikan pandemi COVID-19 adalah metafora dari dosa dan durhaka yang dilakukan manusia, maka renungkanlah hikmah di balik peristiwa yang telah diajarkan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Shadaqallahul azim. Inilah renungan dari peristiwa fenomena yang terjadi. Semoga kita pandai mewaspadai, berhati-hati. Tentu bahaya dari virus ini tidak lebih parah dan bahayanya lebih besar dibanding virus kedurhakaan, dosa yang dilakukan. Semoga kita sehat walafiat, ruhani, jasmani, dan kita berdoa mewakili seluruh yang berhalangan hadir. Semoga tanah air kita ini, negeri ini, bangsa ini diberi kesembuhan, kesehatan, tidak ada lagi zona merah di berbagai wilayah, bahkan di seluruh penjuru dunia, sehingga insyaallah kita akan menyambut Ramadan dengan semangat yang lebih baik lagi, menyambutnya dengan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tilawah, tadarus Al-Quran, tarawih, dan di siang harinya dengan ibadah puasa. Kemudian kita juga akan meramaikan masjid-masjid kita, rumah ibadah kita dengan salat, dan utamanya salat Idul Fitri tanpa ada halangan lagi. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.